Na 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 na. Ooh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Susanto. Di sini saya sebagai observer. Saya Erina Sukawanti sebagai coach. Saya Suwanto sebagai Kuci. Kami adalah CGP Angkatan 10 Kabupaten Grobogan. Oke. Assalamualaikum, selamat siang Bu Erina. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Ya, alhamdulillah Pak, sehat. Ya, panjenengan pripun Pak kabarnya? Alhamdulillah juga saya dalam keadaan sehat walafiat Bu Erina. Di sini saya sebagai observer nih, pada kegiatan siang hari ini saya akan mengobservasi Bu Erlina sebagai coach nantinya. Sedikit yang perlu saya sampaikan ke Bu Erlina bahwasanya saya ingin mengetahui rubrik penilaian coaching yang akan Ibu sampaikan atau yang akan Ibu laksanakan, yaitu dengan Pak Suwarto ya, karena Pak Suwarto di sini Bu Erlina agar lebih spesifik supaya mudah saya dalam mengidentifikasi keberhasilan, terus sejauh mana tingkat keberhasilan saya ketika saya bisa menggali potensi yang ada di dalam Bu Erlina sebagai coach ya tentunya. Misalnya di sini tingkat keberhasilan saya mengcoach Bu Erlina itu apa? Ketika Bu Erlina bisa menemukan ide kreatif, bisa melaksanakan rencana aksi yang serta bisa mengatasi permasalahan ketika melaksanakan kegiatan aksi tersebut. Begitu Bu Erlina. Jadi Pak Heri, saya ingin rubrik penilaian coaching yang akan saya lakukan nanti bersama dengan Pak Warto itu lebih spesifik supaya saya juga bisa mengidentifikasi keberhasilan saya sendiri ketika saya melakukan coaching. Kemudian saya juga bisa menggali pertanyaan-pertanyaan yang saya tujukan kepada Pak Warto sebagai coach. Misalkan mungkin dengan keberhasilan saya mempuas Pak Warto tersebut, juga ketika Pak Warto itu bisa mengemukakan ide kreatifnya beliau, kemudian juga bisa melaksanakan rencananya beliau, rencana aksi beliau yang bisa mengatasi permasalahan beliau sendiri, juga bisa melaksanakan rencana aksi tersebut dengan baik. Seperti itu Pak ini. Dari apa yang disampaikan oleh Bu Erlina tadi, mungkin ada kompetensi coaching yang Ibu inginkan, yang mana Bu, yang ingin Bu Erlina kembangkan gitu maksudnya? Untuk coaching kemudian juga yang ingin saya kembangkan itu saya bisa dapat bertanya, dan pertanyaan saya itu bisa berbobot sehingga juga bisa menggiring Pak Warto selaku coach untuk menggali potensinya beliau sendiri sehingga bisa menyelesaikan permasalahan yang beliau hadapi. Oh ya. Berarti dari apa yang Ibu sampaikan tadi, kompetensi di bagian mana tentunya ya yang ingin saya sampaikan lebih menjurus lagi, kompetensi mana yang ingin Ibu observasi. Kompetensi yang ingin diobservasi itu adalah ketika saya mengidentifikasi bagiannya itu, mengidentifikasi karena saya itu kadang bingung untuk menemukan kata kuncinya. Jadi mungkin untuk yang bagian identifikasi itu yang akan saya observasi. Oh iya. Terus satu lagi pertanyaan yang saya sampaikan, yaitu apa indikator ketercapaian tujuan yang Bu Erlina ingin capai sebagai coach terhadap Pak
indikatornya itu adalah Koci bisa mengeluarkan solusi dari masalah yang beliau hadapi. Kemudian juga Koci dapat menentukan aksi dari solusi. Koci juga dapat mengidentifikasi masalah dan juga solusi yang akan diperbuat beliau. Koci juga dapat mempertanggungjawabkan aksi nyata yang beliau lakukan. Seperti itu. Terima kasih. Itu mungkin pertanyaan awal dari saya. Selamat melaksanakan kegiatan coaching yang akan Ibu laksanakan kepada Bapak Suharto. Semoga dalam kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar ya Ibu Elina. Amin Pak. Terima kasih Pak Heri. Amin. Mudah-mudahan nanti saya bisa coaching dengan Pak Ahmad yang baik. Assalamualaikum Bu Elina. Waalaikumsalam Pak Suharto. Bu Elina, bolehkah saya meminta waktunya? Oke, boleh, monggo silakan Pak. Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini setelah saya. Oke, pas kebetulan Pak, jadi saat ini saya juga lagi free. Mungkin saya bisa sedikit membantu Pak Suharto. Apa yang mau Bapak ceritakan? Monggo. Ini Bu, akhir-akhir ini saya itu merasa murid-murid di kelas saya itu ketika saya mengajar itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas itu hanya 60% dari jumlah murid yang ada. Oh, jadi menurut Pak Warto itu apa yang Pak Warto harapkan dari obrolan kita kali ini Pak? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusias murid pada pembelajaran di kelas saya. Menurut Pak Warto, kalau ditanyakan dalam angka, kira-kira tingkat antusiasme murid-murid Bapak itu di posisi mana ya? Misalkan dalam rentang nilai itu 1 sampai 10 Pak. Kalau dinyatakan dalam angka ya Bu, menurut saya antusias murid-murid itu berada di posisi 6. Jadi untuk tingkat antusias murid-murid Bapak itu di posisi 6. Menurut Pak Warto, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak itu kurang antusias dalam pembelajaran yang dilaksanakan bersama Bapak? Begini Bu, kalau saya ingat kembali ya, hal yang menyebabkan murid-murid saya itu kurang antusias itu adalah yang pertama mungkin pembelajaran saya itu seperti dibosankan, kemudian mungkin terlalu monoton juga ya, mungkin juga terlalu dominan untuk berbicara, kemudian banyak bercerita di depan murid-murid saya gitu, kemudian saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya itu berpendapat atau mungkin tidak memberi kesempatan anak itu aktif dalam berbicara dalam pembelajaran saya. Oh, seperti itu juga Warto. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bapak itu menjadi antusias dalam pembelajaran yang Bapak laksanakan? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, kemudian tidak monoton dan tidak membosankan. Wah, saya sependapat sekali dengan Pak Warto. Kemudian menurut Pak Warto itu apa saja yang bisa membuat murid-murid itu bisa menjadi aktif, asik dan juga mungkin merasa tidak bosan ketika melaksanakan pembelajaran bersama Pak Warto? Ya menurut saya pembelajaran harus bersifat real, kemudian murid diajak untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya ice breaking mungkin ya Bu ya, ataupun game supaya pembelajaran itu lebih menarik. Wah, sepertinya itu sangat mengasihkan sekali ya Pak Warto. Kemudian mengenai tugas yang diberikan Pak Warto kepada murid-murid, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam mengumpulkan tugasnya itu Pak? Oh iya Bu, kemungkinan karena tugas saya itu terlalu banyak ya, dan berisi banyak pertanyaan
tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Kalau boleh tahu nih Pak, Bapak itu menggunakan sumber belajar apa saja ketika pembelajaran di kelas Bapak? Saya bisa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, Bu. Atau mungkin masih adakah sumber belajar selain buku teks tersebut Pak? Saya pikir banyak sih Bu sebenarnya sumber belajar, mungkin seperti video di YouTube ataupun artikel di blog gitu ya, ataupun tulisan ilmiah di internet, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren ya, seperti TikTok ataupun Reel di IG gitu. Nah, betul sekali itu Pak Warto. Saya yakin sekali bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar tersebut, pastinya itu akan membuat murid-murid Bapak itu antusias dalam pembelajaran ya Pak. Jadi sekarang untuk rencana Bapak itu menyelesaikan masalah tersebut itu apa Pak? Yang pertama Bu, mungkin saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan tentunya ya. Jadi dengan menggunakan sumber belajar yang beragam tadi, ya seperti video, kemudian TikTok tadi ya. Kemudian saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak, jadi anak itu mungkin tidak bosan ya. Kemudian bentuk tugas yang saya berikan itu mungkin juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Jadi istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Kemudian murid tidak terkesan terpaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya menggunakan bentuk drama atau lagu ataupun pantun atau laporan digital gitu. Wah, sangat bagus sekali itu Pak rencana Bapak. Kira-kira siapa yang dapat membantu rencana Bapak tersebut? Dari mungkin yang bisa membantu yang jelas itu mungkin teman sejawat saya. Itu kebetulan itu di kelas 6 itu Bu Yulina ya. Orangnya itu sangat pandai IT ya. Jadi dia itu sudah menerapkan di kelasnya, dan pembelajaran yang digunakan oleh Bu Yuli tadi kelihatannya anak itu senang sekali. Jadi kemungkinan saya akan meminta tolong sama Bu Yuli itu bagaimana triknya agar anak-anak itu antusias dalam mengikuti pembelajaran saya. Iya, oke Pak, itu sepertinya sangat cocok sekali ya Pak Warto. Mudah-mudahan untuk rencana Pak Warto tersebut bisa berhasil. Dengan rencana tersebut sudah bisa meningkatkan antusiasme murid-murid Bapak ketika mengikuti pembelajaran yang tadinya skornya hanya di posisi 6, ingin Bapak tingkatkan menjadi posisi berapa kira-kira Pak? Gini Bu, saya ingin antusias murid-murid itu pada posisi 10 ya, dimana murid-murid asik kemudian aktif sehingga 100% untuk anak-anak itu bisa mengumpulkan tugasnya. Selanjutnya apa komitmen Pak Warto terhadap rencana Pak Warto tersebut? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, kemudian menggunakan banyak sumber untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya itu dapat menjalankan kurikulum Merdeka Belajar yang saat ini dijalankan oleh pemerintah ya. Dan saya akan membuat murid saya itu senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya sarankan atau akan saya serahkan pemilihan sumber belajar itu tentunya pada murid-murid saya. Wah, itu sangat bagus sekali dan sangat luar biasa ya Pak. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan lancar di Pak Warto dan juga bisa berjalan sesuai dengan harapan Pak Warto. Terima kasih Bu Rina atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Pak Warto. Amin. Baik Bu Erina, tadi Bu Erina sudah melaksanakan proses coaching dengan lancar ya. Tentunya saya mengekspresi apa yang sudah Ibu laksanakan
yang kalau menurut pengamatan saya sangat luar biasa. Saya beri aplaus terhadap apa yang sudah Bu Erlina laksanakan dengan lancar tadi Bu ya. Ya, alhamdulillah Pak Edi tadi coaching saya bersama Pak Suwarto itu bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada tidak ada hambatan menurut saya Pak. Alhamdulillah ya. Saya juga ikut senang karena saya kesini sebagai pengamat, tentunya mengetahui kondisi saat Ibu Erlina melakukan coaching terhadap Pak Suwarto. Nah, dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Erlina, observasi ya tadi terhadap Pak Suwarto, saya ingin melakukan beberapa pertanyaan di Bu Erlina. Yang pertama yaitu apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketetapan yang Ibu sampaikan terhadap Pak Suwarto itu Bu Erlina. Begini Pak Edi, tadi selama saya coaching bersama Pak Suwarto itu saya sudah melakukannya dengan menggunakan alur kita, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Serta saya juga sudah memberi kompetensi dari coaching itu sendiri ya, Pak Suwarto selaku coaching tersebut juga sehingga beliau bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang beliau hadapi. Baik ya, berarti apa yang saya sampaikan sudah benar bahwasanya Bu Erlina itu sudah berhasil melaksanakan kegiatan coaching pada siang hari ini. Karena kalau saya melihat sebagai pengamat di sini, itu Bu Erlina sudah menyampaikan alur tirta tentunya ya, sesuai dengan apa yang menjadi pengamatan saya. Ada beberapa catatan. Tadi Bu Erlina menyampaikan sudah sesuai dengan alur tirta itu ya, dan sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian juga sudah mengidentifikasi permasalahan apa yang ada di dalam coaching tersebut. Kemudian Bu Erlina juga sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan yang sebaiknya dilakukan coaching itu bagaimana Pak, begitu sudah disampaikan oleh Bu Erlina tadi. Nah, saya juga tadi sudah mendengar percakapan antara Bu Erlina dengan Pak Suwarto sebagai coaching. Itu sudah fokus terhadap coaching, arahnya sesuai dengan apa yang menjadi tujuan si Ibu Erlina tadi. Nah, kemudian di situ Pak Suwarto juga Bu Erlina juga sudah menyampaikan dengan present yang baik tentunya. Terus sudah present tersebut kehadirannya sudah penuh. Kemudian Bu Erlina juga sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentunya. Terus sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching tentunya luar biasa kalau menurut saya, karena proses dari awal sampai akhir saya lihat juga sangat bagus. Kemudian Bu Erlina juga pembawaannya juga sukses ya kalau saya menilai. Semoga kedepannya selalu diberi kemudahan Bu Erlina dalam melaksanakan coaching di kemudian hari. Tentunya juga dapat menyampaikan beberapa hal yang perlu menjadi kata kunci yang ingin dicapai oleh coaching tersebut, gitu Bu Erlina. Tentunya mudah-mudahan sangat bagus. Di samping itu
bolehkah saya menanyakan satu hal lagi Bu Erina? Oh boleh Pak, ngomong Pak Anies. Untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin Bu Erina capai atau yang ingin Bu Erina kembangkan berdasarkan hasil kegiatan coaching pada siang hari ini? Untuk kedepannya itu kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah saya ingin mendalami dan juga memahami alur delta sehingga untuk melakukan coaching itu untuk selanjutnya itu bisa lebih baik lagi Pak dari ini, jadi bisa meningkat seperti itu. Sangat luar biasa Bu Erina. Bu Erina sudah mendalami alur delta. Di sini Bu Erina, saya sebagai observer ya atau pengamat mengucapkan banyak terima kasih karena Bu Erina sudah melaksanakan observasi melakukan coach terhadap Pak Suwarto dengan baik. Karena kegiatan ini juga sudah berjalan dengan baik, tentunya mungkin dari percakapan ini mungkin bisa diakhiri bisa diakhiri Bu Erina karena waktu juga sudah siang, mungkin kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Itu Bu Erina, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.